semuanya. Jadi di sini kelompok 7 akan memberikan video tutorial bagaimana sih caranya kita routing OSPF dengan sukses. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih OSPF itu apa? Routing OSPF adalah salah satu protokol routing dinamis yang menggunakan untuk menentukan jalur tercepat dalam sebuah jaringan menggunakan algoritma. Nah, OSPF ini juga termasuk dalam kategori Interior Gateway Protocol atau IGP dan seringkali digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar karena lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan RIP. Nah, jadi sebelumnya kita akan membuat topologinya seperti ini. Kita membutuhkan 2 router, 2 switch, dan 2 PC. Jadi, kalian bisa sesuaikan dengan topologinya ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi router yang pertama. Kita akan ketik no dan enable dan config terminal. Selanjutnya kita ketik int va0/0. Kenapa kita pakai 0/0? Karena kita mengikuti kabelnya ya teman-teman. Dan kita masukkan IP address-nya. Kita pakai IP address 10.10.10 dan titik 1. 255, 255, 255 dan titik 0. Lalu kita lanjut untuk ke no shutdown. Nah, setelah itu kita lanjut ke intva0/1. IP address-nya kita gunain 192.168.10.1.255.255.255.0. Jangan lupa di shutdownin ya teman-teman. Lalu jika kita nggak mau pakai statik dan kita maunya IP address-nya itu otomatis, jadi kita pakai IP DHCP pool dan nama kita ya. Jadi di sini kita pakai nama TJKT2. Dan setelah itu kita masukin networknya. Networknya jangan lupa pakai titik 0 ya teman-teman, mengikuti IP address, dan jangan lupa masukin 255-nya. Lalu setelah itu kita masukkan defaultnya. Defaultnya kita pakai titik 1 ya teman-teman. Lalu setelah itu kita exit. Seperti di dalam video ini, kalian bisa ikutin saja ya teman-teman. Di sini kita udah masuk ke router yang kedua. Dan konfigurasinya juga sama seperti router yang pertama. Kita ikutin seperti yang pertama, tapi kita bedakan dengan IP address-nya. Sebelumnya kan IP address-nya 1, ya kan? Jadi kita sini ganti menjadi 2, dan jangan lupa 255-nya dan no shutdown-nya. Nah, selanjutnya kita ke intva0/2. IP address-nya kita pakai yang sebelumnya kan 10. Kita sini pakai yang 20 teman-teman. Jangan lupa di no shutdown. Selanjutnya kita masuk ke IP DHCP pool yang kayak sebelumnya juga sama, tapi networknya kita bedakan menjadi 0, tapi sini 20.0. Sebelumnya kan 10. Nah, defaultnya juga di sini menggunakan 20.1. Jangan disamakan seperti router yang pertama ya teman-teman. Nah, di sini kita udah balik lagi ke router yang pertama. Jadi sini kita lanjut untuk ketik router OSPF 10 dan networknya 192.168.10.0 spasi 0.0.0.0 area 0. Nah, kita mengikuti IP address yang di atas ya teman-teman, yang 10, dan networknya juga 10, jangan lupa. Dan lalu exit, kita kembali lagi ke router yang kedua. Lakukan hal yang sama, tapi dibedakan dengan router OSPF-nya kita ganti jadi 20, mengikuti IP address yang kita gunakan teman-teman. Nah, di sini IP address-nya kita 20.0 dan networknya kita harus menggunakan 10.10.0. Nah, seperti video ini, kalian ikutin saja ya teman-teman. Nah, kita di sini akan penentuan apakah PC pertama IP DHCP kita berhasil,
berhasil. Lanjut kita ke PC yang kedua, apakah ini juga berhasil? Hasil apa? Violet ya. Sukses, berhasil teman-teman. Jadi kita lanjut ke kirim SMS. Nah, jika dari router ke PC itu sukses, itu tandanya kita udah sukses teman-teman IP kita. Dan cek lagi nih sebelahnya, sukses apa enggak? Sukses. Jadi di sini kita akan melakukan ping IP-nya di PC pertama. Kita di sini pakai IP yang tadi 192.168.10.1 ya teman-teman. Nah, di PC kedua ini kita akan melakukan ping juga lagi. Kita lihat apakah TTL juga seperti PC pertama. Kita lihat TTL teman-teman, dan ini kita ketik 10.10.10 dan TTL. Lanjut kita akan masukkan kirim SMS-nya ke router ke PC kedua, router pertama dan PC kedua. Apakah itu sukses? Dan router kedua ke PC pertama itu sukses teman-teman. Sukses semua. Nah, jika sudah berhasil semua, ini tandanya kita sudah selesai mengerjakan routing OSPF-nya teman-teman. Jangan lupa di save, dan terima kasih sudah menonton tutorial dari kita.